Udah siap? Oke. Hey guys, apa kabar? Cuacanya hari ini indah sekali, enak sekali, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, sekitar 23 derajat Celcius. Dan hari ini saya berada di Reston, negara bagian Virginia. Dan yang serunya di sini adalah karena tidak jauh di sini ada pencak silat event. Iya, hari ini saya semangat banget karena ada dua atlet pencak silat yang juara dunia yang datang ke sini, ke Amerika Serikat untuk mengajar dan melatih beberapa murid-murid pencak silat di Amerika Serikat. Saya sudah semangat banget. Dia adalah Kak Denny dan Kak Wewe. Jadi kita langsung aja kita ke situ untuk ketemu dengan expert pencak silat ini. Yuk! Ini adalah studio pencak silat yang dimiliki oleh Abdul Malik. Dia adalah salah satu anggota rap muslim yang terkenal sekali di Amerika Serikat, yaitu Native Dean. Jadi dia udah belajar silat sejak dulu. Jadi saya penasaran ya dengan update mengenai kelas pencak silat. Dan juga hari ini kita akan bertemu dengan dua pencak silat world class. Mereka pernah juara. Oh, ini dia nih, pencak silat. Mereka pernah juara dunia untuk pencak silat, yaitu Kak Denny dan Kak Wewe. Jadi kita parkir dulu dan ketemu dengan mereka yuk, supaya kita bisa belajar sedikit mengenai silat. Oke, sekarang kita lagi di tengah demonstrasi sebuah teknik yang disebut sebagai T belakang ya. Jadi kita ada Denny nih, yaitu pesilat world class yang seperti yang kita ketahui. Mereka sedang ngajarin teknik T belakang. Dan yang menariknya para pesilat bisa menggunakan praktek ini. Dan yang menariknya juga mereka mengajarkan basicnya ya, fundamentalnya. Jadi bukan sembarangan, kalau misalnya ketinggian tadi ada beberapa pesilatnya dibilang harus turunin dikit. Dan juga motionnya harus satu motion gitu. Wah, nggak kepotong-potong. Dan juga terakhir juga yang menurut saya seru adalah para pesilat bisa tuker-tukeran memegang shield itu. Jadi mereka bisa ngerasain apa sih perasaan untuk kena pukulan T belakang ini. Dan sekarang lihat yang menariknya nih, ada tali. Jadi para pesilat tidak boleh tinggi setinggi itu, harus harus sekitar segitu mukulnya. He doesn't recommend doing silang. Jadi kenapa jangan yang silang? Sebenarnya kalau silang itu powernya keras, tapi dia bisa ketika menyerang. Silang bisa diblok. Tadi saya lihat itu ada cara melatih tendangan yang benar ya. Iya, jadi gimana? diajarkan katanya ada dua metode. Iya. Ada satu yang silang kayak gini. Hah, kan? Dan ada satu lagi yang metodenya kayak gini. Dan katanya dua-duanya betul. Tapi katanya satu lebih cepat. Jadi kalau misalnya yang disilang gini, katanya lebih gampang diblok ya Mas katanya. Iya, betul. Jadi lebih gampang lawan tahu kelemahannya. Iya. Yang cepat gimana? Insya Allah ya, aku nggak pernah belajar silat ya, tapi I think it's like that. Aduh, kena juga nih. Silat tuh kan harus stretching juga Flexible ya, karena ya. Ini kan impact-nya kan Mas gede Yogi ya. juga sering kan dulu silat. Dulu sih pernah ya, saya berapa kali ya, 2 kali ikut perguruan lah gitu. Tapi belajar. sekarang udah beda, udah tua. Kakinya udah nggak kuat nih. Kakinya udah gak kuat. Beruntung banget ya, dan sangat berguna terutama untuk para pesilat ini. Iya. Seperti kita bisa lihat mereka umurnya sekitar umur 12 ke atas. Iya, iya. Dan beragam ya. Beragam Bukan banget, warga beragam. Indonesia doang ya di sini. Iya, beragam banget. Jadi saya rasa mereka juga mendapat kesempatan untuk belajar langsung dengan juara dunia pencak silat di Amerika. Itu suatu kesempatan yang sangat Iya. berharga banget. Dan katanya
penuh banyak yang bikin, jadi Iya. di limit ya katanya di sports ya. limit. Iya, dan Jadi- mereka punya 2 hari. Ada 2 hari. Ada 2 hari. Jadi hari ini dan besok Dan besok. buat silat atau pencak silat di United States tuh menurut aku berkembang banget karena tahun lalu ada Cecep kalau nggak Ada salah. Cecep. Jadi iya. sekarang ada Denny. Iya. Jadi ini memang such a good Iya. initiative. Dan yang menarik ini nih pelatih silat Amerika ini, Brother Abdul Malik ini benar-benar orang Amerika yang emang tertarik untuk mendalami silat. Nggak bangga nggak gitu? Iya bangga dong. banget. Dia sebenarnya bukan main job ya, dia juga Iya. seorang rapper, Iya. tapi dia emang sangat suka dengan pencak Dengan silat. pencak silat dan mereka Saya dia ngajar. bisa mendirikan sebuah perguruan pencak silat di Amerika tuh. Iya itu luar biasa. Sampai dia bahasa Indonesia ngerti loh. Oh. Dari tadi dia ngomong sama Iya. Denny sama Wendy ini pakai bahasa Pakai Indonesia. bahasa Indonesia. Dan ngerti dan Iya, dia iya. yang translator ke bahasa Ke Inggris. bahasa Inggris. Wah, Itu bangga banget sih. Aduh, masa gua kalah sih nggak bisa silat. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Kak Denny, KWW, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi udah berapa lama nih di Amerika Serikat? Kita baru datang Baru? dari tanggal 29. Oh tanggal 29. Sering hari ini tanggal 1 ya, berarti 3 hari yang lalu Iya, ya? 3 hari. Wah, nggak jet lag? Sebenarnya masih menyesuaikan. Iya. Oh iya, iya, iya. Jadi Kayaknya kayak bangunnya jam 1 malam. Aduh, Iya. kemarin malam, jam 1 malam. Iya. Beberapa hari. Berapa, aduh. Tujuan ke Amerika Serikat tuh untuk emang ngajar atau apa aja nih tujuan ke sini? Iya, memang kalau tujuan pertama kita memang pingin sharing tentang apa ya Silat. pencak silat, Iya. terutama di dunia pertandingan karena kita kan memang Iya. mantan atlet dan sekarang juga pelatih statusnya di Indonesia. Jadi kita ingin berbagi pengalaman, berbagi tips karena mereka juga kita jujur kita bangga Iya. ada pencak silat di Amerika itu kita Oh. sangat bangga sekali dan juga kita berharap memang pencak silat itu bisa go to Olimpiade. Iya, iya, udah emang ada perbicaraan kan Iya, untuk iya, buat iya. taruh di Olimpiade. Emang itu beda juga ya, karena ada yang untuk pertandingan, ada juga buat show gitu ya. Iya, Seni. di silat itu memang ada 2 kategori. Maksudnya ada yang memang fighter, Iya, dan juga seni. seni. Iya. Ya. Terus mengenai apa aja sih teknik-teknik yang diajarin nih untuk silat hari ini? Ya, Jadi hari ini kita baru latihan teknik dasar, basic, tendangan. tendangan. Ya, nanti setelah istirahat baru teknik guntingan. Dan itu semua pokoknya untuk hari ini khususnya kita akan memberikan materi dasar semuanya. Juga kalian perasaan kayak emang guru yang cocok karena ada viral video yang sampai ngebanting nendang juga kan itu teknik tendang sampai masuk ESPN katanya kan KWW. Iya. Iya, Nanti dia. alhamdulillah mungkin ya memang kebetulan aja kayaknya. Kebetulan. Sayangnya kalau Mbak Wewe nggak bisa praktek karena lagi hamil Iya, sekarang. Oh sekarang lagi lagi hamil. iya. Oh ini udah berapa lama sih kalian belajar silat? Wah. Kalau aku dari tahun 2002. 2002. Sebenarnya kalau tahun sama, cuman ya startnya kalau aku memang dari sekolah dasar dari SD. Dari SD. Wow, dari muda banget ya. Tapi menurut kalian tuh kalau silat itu gampang nggak sih untuk kayak bisa seperti saya udah bukan 12 tahun ya, saya udah 27. Masih bisa nggak untuk belajar silat sebenarnya? Kalau untuk belajar silat itu nggak mengenal usia. Oh gitu. Iya. Baik itu muda maupun sudah tua, kita bisa untuk belajar silat. Hanya untuk belajar ya. Belajar ya. Tapi untuk pertandingan memang ada batasan usia. Iya, iya. Tapi kan ini kan buat banyak orang untuk self defense Iya. ya, untuk fitness. Tapi pencak silat ini bukan sekedar bela diri saja. Jadi banyak unsur atau aspek di dalam sana. Diajarkan bela diri, olahraga, terus juga pencak silat adalah budaya. Ada pencak juga. silat, ya kesenian, ada kerohaniannya. Jadi bukan tentang bela diri saja. Iya, ada juga meditation ya, ada meditasi Ada. katanya. Iya. Itu bisa disebut kerohaniannya. Tapi kalau kayak meditasi itu balik lagi ke perguruan masing-masing. Ya. Karena di pencak silat itu beraneka ragam perguruan pencak silat. Kita saja berbeda perguruan ini. Gimana sih cara proses awalnya tuh? Oke, jadi ini bukan kali pertama kita ketemu Mas Oh, Abdul iya. Malik. Jadi kita memang udah pernah zaman WWE masih atlet, dia juga pernah ikut
pertandingan. Oh iya. Dan itu kita pertama ketemu ya di kejuaraan. Itu ketemu sama istri. Ya kalau sama aku sudah lama. Kalau ketemu dengan saya pada saat saya pelatih. Iya. Pada saat pertandingan Indonesia Open, saya ketemu Mas Malik dan saya membawa atlet. Pada saat itu yang saya bawa juara umum 1 di Indonesia Open. Wah. Makanya, dan Mas Malik juga dia sering nonton YouTube-nya saya. Jadi dia belajar di YouTube karena saya punya YouTube. Iya. Udah 1 juta subscriber. Iya. Jadi saya suka membuatkan tutorial Kayak ngajar. Nah, dan Mas Malik katanya dia sangat mudah mempelajari teknik yang saya berikan. Makanya dia mau mengundang kita. Ada perbedaan nggak dengan cara kalian ngajar pesilat warga Amerika Serikat dengan di tanah air? Sebenarnya kita tuh hanya terkendala di bahasa, Komunikasi. Jadi sebenarnya kita banyak sekali yang ingin disampaikan, tapi memang Language barrier. Ya, maklum lah kita. Juga terbatas juga banyak. Iya gitu. Jadi sebenarnya kendalanya hanya di bahasa, tapi apa yang kita sampaikan pastinya sama dengan kita menyampaikan kepada atlet-atlet kita yang ada di sini. Karena sebenarnya ketika kita pertama kali lihat mereka praktek gitu, kita udah lihat bahwa mereka itu punya bakat ya, Pi. Mereka punya bakat dan basic yang bagus. Tinggal dipoles kalau kata kita ya. Tinggal dibagusin. Harapan kalian selain misalnya Olimpiade, silat di Olimpiade, apa sih harapan kalian untuk pencak silat sebagai seni dan juga sebagai bela diri? Kalau harapan di masa depan kita sih ya, semoga pencak silatnya semakin berkembang pesat di mancanegara, bukan cuma di sini saja, di Amerika, dimanapun. Semoga lebih berkembang lagi. Saya punya media, akan saya share juga supaya banyak orang lebih tertarik lagi dengan pencak silat. Pencak silat itu memiliki teknik yang sangat lengkap. Ya. Yang sangat lengkap. Terima kasih atas waktunya. Nanti mungkin bisa ajarin dikit ya Boleh, kita. boleh. Tapi aku masih beginner banget ya. Megang tendangan. Wah. Sekarang kemana kita? Ada rumah makan dekat di sini, ada ayam goreng. Oh mantap, let's go. Dan dia suka, karena dia suka ayam goreng. Oke, sekarang kita istirahat dulu. Jadi kita akan jalan kaki sepertinya ke restoran dekat untuk makan-makan dan mungkin kita bisa belajar dikit nih mengenai budaya silat dan juga pendidikan pencak silat di Amerika Serikat. Let's go. Katanya restorannya tuh deket-deket sini, kita cari ya. Nah, sepertinya itu tuh di depan tuh. Oke, jadi sepertinya Mas Yogi mau coba dulu ya? Iya, kita harus nyoba dulu seberapa pedas, kuat nggak? Iya. Kalau nggak kuat, Abisnya katanya yang code red tuh pakai cabai ghost pepper. ghost pepper. Salah satu yang terpedas, dan code blue tuh pakai Carolina Reaper. Carolina Itu yang Mas Yogi coba ya di Nashville ya? Iya, Nashville pedesan. Carolina Reaper. Wah, ini nih. Oke, which one? This one is cold brew. Let's try that. Oke, Neil. Kita coba cold Oke, brew. Mas Yogi dulu. Kita coba cold brew ya. Iya. I'll just have the junior level 1. The same junior. I think cold red. Wow. Oke guys, kita bisa lihat ini adalah dapur ayamnya. Jadi kita bisa lihat nih proses pembuatan ayam dan semuanya fresh. Mereka lagi gorengin ayamnya dan menariknya ayam di sini tuh halal loh. Jadi emang Abdul Malik tahu cari tempat untuk makanan-makanan yang enak tapi halal juga dan cocok untuk guru silat Kak Denny dan KWW ya. Ini dia nih makanan kita. Woo! First time pertama kali ke rumah makan ini. Iya pertama kali. And I'm excited. Ini level berapa nih? Kak? Hah? What level? Oh, satu. Katanya bisa code red. No? No.
Dapur berapa nih, Kak? Satu juga, wow. Oke, tapi katanya bisa pedas ya? Dulu udah pernah ghost pepper. Iya, sebenarnya bisa kalau makan pedas, cuman karena lagi hamil. Ya, kita harus just in case, harus hati-hati ya. harus hati-hati. Makanya Tapi gimana nih pengalaman nih sobat? Enak ayamnya? enak banget. Kalau Kak, Dedi gimana nih pengalaman? Level 1 juga? Iya. Oke. Takutnya juga kalau ngajar jadi susah ya? Aku Wewe jago ya? Aku pernah nyoba-nyobain yang challenge-challenge itu dan masih bisa dimakan sih. Di mulut aku masih bisa. Kok Kak Dedi bisa? Kayak gua ya. Ya kita level 1 aja udah seneng ya kita. Oke, sekarang kita cobain ayam ini. Saya pesen yang level 1. Lihat nih guys. Level 1. Let's play safe karena kita mau silat kan habis ini. Nanti harus ke toilet terus, nggak bisa. Kita coba guys. Mana nih? Enak banget. Wow, good recommendation, Kak. So good. You know the place? Ini pakai saus homemade nih. Dikasih ekstra juga. Tapi yang saya penasaran tuh pengalaman Mas Yogi makan ini nih. Oke, jadi Mas Yogi pesen yang cold red, yaitu ya Ini ghost pepper, Oh, tidak ghost pepper, sorry. ghost pepper. Tidak sepedas yang tadi, tapi kita lihat ya. balik. Rasanya enak banget. Enak banget. Dan ghost pepper ini pedas, tapi masih ada rasanya. Oh, yang tadi Yang tadi pahit. Ini masih gurih. Bumbunya enak, udah gitu luarnya crunchy dan juicy ya. iya. Ratingnya gimana nih hari ini? 9 lah. 9 ya? 9. Menurut aku juga 9 atau 9,3 mungkin. Karena Iya. ayamnya nih pakai bumbu enak Iya, banget ya. iya. Kita makan dulu ya guys. Makan dulu. Iya, di sini emang makanan enak banget dan kita bisa lihat nih di dinding-dinding tuh udah berbagai newspaper. Di situ juga ada sertifikat halal. Kalau ada kenapa-napa, kita nggak responsible. Aduh, tadi saya udah mau kenapa-kenapa. Mas Yogi udah silat nih kelihatannya, udah keringetan aja nih. Kok tahu aja sih? Kepedesan ya? Oke, kelas sudah mulai lagi dan sekarang para murid-murid sedang belajar teknik gunting. Ini adalah proses untuk menjatuhkan musuh Anda. Untuk mempraktekkan gunting, mereka menggunakan actual gunting. Dibilang kalau misalnya kamu di ujung guntingnya ini nggak akan tajam. Tuh, Anda harus memotong di bagian sini nih. Jadi bukan di kaki, tapi malah di bagian sini. Karena lebih kuat, jadi lebih gampang untuk menjatuhkan oponen Anda. Ini kita lagi lihat para pesilat belajar dan improve teknik gunting. Dulu Mas Yogi pernah pencak silat, bisa gunting? Kalau dulu pencak silat iya, tapi kalau gunting rambut aja. How did you find out about silat and why are you interested in like learning silat? It was 8 years ago. 8 years ago. Alhamdulillah, my dad just told me I just actually finished karate or my karate school. Okay. I left it, and my dad was just looking around for martial arts schools and he found silat. So alhamdulillah, Interesting. Yeah. And how do you think silat differs from like karate? it's a lot different. So you see, karate and taekwondo and all these other martial arts, Yes. a lot of them, they just have a lot of stand-up techniques, but they lack a lot in takedowns. Did you think you gained something today from learning from Kak Denny and Kak Wewe? Was it a useful lesson? What did you learn? What's the thing that stood out to you the most? So I think it was very useful. You see, we learned a lot of. We went back to the basics today, Yes. and we learned. We had a kind of more nuanced view on the techniques. Tadi ini kita bicara dengan Omar. Dan ini ada juga tim yang direpresent untuk Amerika. Ini juga, jadi ini adalah momen-momen yang sangat penting ya dalam balik dia memang sangat signifikan
untuk Pencaksilat Federation di Amerika Serikat. Mas Abdul, apa Yeah, kabar? baik, alhamdulillah, Baik. alhamdulillah. So, this is, you know, you invited Kak Denny, Kak Wewe for the first time to the United States. How was the experience for you? Oh, this has been really good. One of the things that I met them actually in Indonesia. Many years ago. Okay. I met Kak Wewe, and Yeah. then I met later Mas Denny. Yes. In Indonesia, in Jakarta, you know, and so immediately they were very friendly and very receptive. So when I met them, I said, "Oh, I want them to come and teach my students." Oh, is that how it started? Yeah. Kak Denny told me that you actually studied a lot of his YouTube videos as Yes. well. Oh, yeah. So I actually learned. Saya belajar bahasa Indonesia by listening. I started learning. Jadi No, nonton video ini, I terus akhirnya listened mulai because- belajar. Ya, mulai belajar karena dia belajar, dia bicara lebih gampang. Honestly, like, your Indonesian is really good. Like, you understand about, I would say, like 80% of what they Yeah, say. just- How long have you been learning Bahasa Indonesia? 1.5 years. Only 1.5 years. Guys, that's so impressive. Because Bahasa Indonesia is easy. It's not hard like other languages. What was the biggest thing that you learned today? Well, I learned that today they were going over the basics, right? And so there were little things that that I didn't even know, and little positions That you don't of having consider. your hand that I didn't consider. That somebody of their caliber, these are national coaches, Right. They can see and they can help. Like even the main thing was the guntingans. They were showing some things with my legs that I didn't know before. I still learn from It's like my, implementing the little things, The like the little little things. angles, the The little little- logic behind how Yes, this is. yes, it makes it a lot more. You learn a lot more. So. I see you have so many trophies. Just Yeah. like I feel like we gotta like show the audience like We the got some accomplishments you trophies, made. we got some Like trophies. even down here, Pemirsa. Yeah. Which do you think is your favorite or the most trophy that you're most proud of? This one here was the first. This is one of the biggest tournaments in the area. U.S. Capitol Classics. Oh, okay? at the National Harbor. It's a national harbor, right? And for years, I went when I was a kid. So this means a lot to me because one, it was the first time I went to a tournament with my instructor, the same tournament. And when you I won was, the first. and this is the first time I ever won. No, this was maybe a couple years ago. Oh wow! When is the next Native Dean release? Oh, you know. Well, we actually have a studio in here. I Did you saw. the Yes. studio? So you have So we you have a record song stuff that there. we're actually hopefully releasing within the next month. So we have a song. a I new can't song. wait for that. So, Can you just okay. give me a teaser for the name? The title? name is called The Shaded Sevens. Masya Ready Allah. for that? I hope it's a great track. I'm sure Okay. it's a great record. Thank you, And thank you so much for Thank your you time. very much. Yes, Always sir. good to see you Of again. course. Gimana pendapat Anda mengenai event hari ini? Pendapatnya, oh bagus untuk murid-murid, apalagi kan anggota bisa lihat tamu dari, apalagi bukan tamu biasa ya, tapi tamu like juara. Yeah, world champion. World champion ya, betul. Jadi anggota bisa lihat ya, tamu dari dari Indonesia yang juara, karena mereka bisa bisa belajar dari mereka. Ada dua aspek ya untuk silatnya. Jadi ada silat olahraga sama silat tradisi bela diri. Jadi kita untuk masa depan selalu mengundang untuk yang aspek bela diri dan untuk olahraga. Ya. Jadi untuk supaya murid-murid di sini bisa belajar dua sisi pencak silat ya. Betul. Terima kasih Kak atas waktunya. Ya. Jadi ada cara untuk jaga badan atau kayak gini aja siap-siap? Sebenarnya kalau mau pasang kuda-kuda boleh seperti ini. Oke. Sebenarnya di tendang ini kita melatih juga supaya kita kondisi badan kita terlatih untuk ditendang dengan menggunakan patching kalau di Indonesia namanya. Patching ya? Kalau kita latihan tuh harus sama-sama menguntungkan. Jadi walaupun sekedar megang, dia harus menguntungkan juga. Apa keuntungannya? Pertama megang, dia bisa melihat tendangan lawan. Oke. Right. Kedua, dia terlatih untuk diserang. Oh jadi kayak belajar antisipasi Ya. kalau orang mau nendang kayak gimana ya? Oh. Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah aman. Tapi udah sering kan megang-megang tendang orang? Enggak sakit. Namanya Serius?
tendangan T. T. Oke, oke. Itu T artinya tendangan ya? T bentuknya seperti T. Oh, side kick. Udah siap. Ya, agak gemet. Oh, kenceng juga. Mau coba tambah pengaman? Nggak berani. Itu kenceng juga ya sampai gua kira bisa tahan, ternyata sampai ke banting Soalnya itu. Kalau kena ulu hati yang lebih berbahaya. Sini. Oh, karena masih bisa nafas ya atau Oke. Tendang sekencang-kencangnya. Oke, tendang sekencang-kencangnya. Oke, yuk. Satu. Oke. Oke, lebih keras lagi. Lebih Oke, keras lagi. Lebih keras lagi. Oke. Gua kira udah keras itu. Oke, nah good. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Yo. Oke. Aman. Sebenarnya ini kalau kita tahan aman-aman saja. Apalagi di mata. Terima kasih Kak atas waktunya. Semoga sukses terus ya. Cepet ya, aku nggak tahu tiba-tiba udah dibanting aja cepet, tapi it's good experience. Yang tendangan yang lebih serem sih, lebih sakit sih. Thank you guys so much for watching. 3, 2, 1.